ketika kita belum mengenal Allah, maka kita dibawa kepada sebuah pengetahuan tentang Allah. Ketika kita dibawa kepada pengetahuan tentang Allah, maka saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa saya dan saudara ada pada saat ini karena kasih daripada Tuhan, karena anugerah daripada Tuhan. Makanya saudaraku, kata metanoia berarti pertobatan. Makanya kata pertobatan itu bukan pada waktu ketika kita bertobat kita dibaptis sudah selesai. Tetapi metanoia lebih kepada saudaraku yang berkati oleh Tuhan, sesuatu yang dilakukan secara kontinu, secara terus menerus. Makanya saya katakan pertobatan adalah kontinu. Amin. Pertobatan adalah sesuatu yang berulang-ulang, sesuatu yang dilakukan terus menerus. Makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya saudaraku, pertobatan di dalam kata metanoia berarti perubahan paradigma. Paradigma itu artinya perubahan pola pikir. Makanya saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya mengangkat sebuah judul di sini dikatakan bahwa memiliki jiwa seorang musafir. Tahukah saudaraku yang berkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita telah membaca sebuah kebenaran firman Tuhan, di mana dikisahkan bagaimana perjalanan iman daripada seorang tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bahkan kita melihat daripada sejarah yang ada, saudara yang berkati oleh Tuhan, Abraham itu terkenal dengan seorang yang apa? Kaya raya. Dan dia ada bapa dari segala orang beriman. Tapi saudara yang berkati oleh Tuhan, berapa banyak harta yang dimiliki oleh Abraham? Tidak terhitung. Amin. Karena Alkitab mencatat Abraham itu kaya raya. Tapi tahu saudara yang berkati oleh Tuhan, berapa tingkat Abraham di rumah? Saudara pernah dengar itu, sejarah Alkitab mencatat Abraham tinggal di sebuah istana. Tapi tahukah saudara yang berkati oleh Tuhan, Abraham dikatakan oleh firman Tuhan, dia tinggal di sebuah kemah bersama dengan Ishak dan Yakub yang menjadi ahli waris daripada janji itu. Amin. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kalau kita berpikir, Tuhan kan membawa Abraham itu keluar dari apa? Ur Kasdim. Saudara berkata oleh Tuhan, Ur Kasdim itu pada waktu itu dia terkenal dengan kota yang sangat pesat perdagangannya. Secara manusia sulit bagi Abraham untuk meninggalkan kota itu. Amin. Kalau tanpa imannya kepada Allah. Tahu saudara, berkata oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa Abraham ditujukan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dikatakan Alkitab apa? Masuk ke tanah perjanjian. Dan tahukah, dalam paradigma banyak orang, tanah perjanjian itu ada di tanah apa? Di Kanaan. Dan Kanaan itu, saudara yang berkati oleh Tuhan, kebanyakan orang berpikir Kanaan itu ada di mana? Di Timur Tengah sana. Ya kan? Tapi tahukah saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau secara manusia Abraham ini memiliki kekayaan yang besar, berarti tidak mustahil bagi Abraham untuk membangun sebuah rumah yang megah. Amin. Karena kekayaan. Tapi kenapa dikatakan Alkitab dia tinggal di sebuah kemah bersama dengan Ishak dan Yakub menjadi ahli waris daripada janji itu? Sebab dia tahu kemah Kanaan yang disampaikan oleh Tuhan bukanlah Kanaan secara jasmani, tetapi Kanaan itu adalah tempat surgawi di mana dia berjumpa dengan Allah dalam kemuliaan. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kembali saudaraku 11 sampai pada ayat yang ke-13. Coba satu orang baca. Itulah sebabnya, maka dari situ orang melahan orang yang telah mati pucuk. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyak. Ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang Haleluya. itu, tetapi yang hanya dari jauh kelihatannya, yang dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Haleluya. Mereka cuma memandang dari jauh, dan mereka tidak sampai kepada yang namanya, yang sekarang tren
di antara banyak orang, saya menikmati kehidupan. Kalau saudara berkata oleh Tuhan, bisakah kita menikmati hidup di tengah dunia ini? Tidak ada tempat di dunia ini yang tanpa sebuah pergumulan. Amin. Tidak ada. Kita mau cari nyaman di dunia ini, tidak ada. Amin. Karena kalau kita secara jujur ditanya semua orang, punya masalah Pak? Tidak ada satupun orang angkat tangan, saya tidak ada masalah. Pasti semua turun, semua angkat tangan apa? Saya punya masalah Pak. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, makanya saudaraku, mereka hanya memandang dari jauh. Dan mereka tidak mendapati hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang coba saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki sebuah sikap hidup, sebuah paradigma yang telah diubah oleh Tuhan, paradigma kerajaan Allah, paradigma sebagai seorang musafir. Amin. Tahukah saudara berkati oleh Tuhan? Ada sebuah cerita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang rabi yang sangat terkenal saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Namanya adalah Rabbi Yisrael Meir Kagan. Tahukah saudara berkati oleh Tuhan, seorang rabi ini, dia adalah seorang rabi yang terkemuka. Karena saudara berkati oleh Tuhan, dia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Dan dia banyak mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Bimbingan hidup, bahkan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Dan saudara memberkati oleh Tuhan, makanya dia terkenal menulis sebuah buku yang berjudul Kafete Shem. Buku ini saudaraku membahas sebuah hukum Alkitab mengenai gosip dan pencemaran nama baik. Dan saudaraku, karyanya sangat terkenal. Dan tahu saudara berkata oleh Tuhan, banyak orang dari luar daerah, dari luar negeri datang untuk mendapatkan bimbingan, datang untuk mendapatkan nasihat, bahkan hal-hal yang lain saudaraku. Karena dia adalah seorang tokoh yang terkenal pada waktu itu. Dan tahu saudara berkati oleh Tuhan, tiba-tiba ada seorang pengunjung dari Amerika datang ke tempatnya. Tahu saudara berkati oleh Tuhan, dia datang di tempatnya, dan di tempat itu saudaraku, dia hanya tinggal di sebuah gubuk yang kecil. Tahu di dalamnya? Di dalamnya hanya ada meja panjang dan hanya ada bangku panjang. Satu meja panjang dan satu bangku panjang. Dan disitulah tempatnya untuk belajar, tempatnya untuk makan, dan tempatnya untuk sharing dengan tamunya. Tiba-tiba seorang kaya raya dari Amerika ini, dia kaget. Orang kok terkenal seperti ini? Ya Pak DP rumah cuma DP isi bangku satu, di meja satu. Dia langsung bertanya, karena penasarannya, dia bertanya begini. Tuan, guru, engkau adalah orang yang sangat terkenal. Tetapi saya mau bertanya, di manakah perabot rumahmu? Dia kaget. Jawaban daripada Meir Kagan ini, saudaraku, Meir Kagan ini, dia berkata begini. Aku hanya menumpang. Dia kaget. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Oh, kenapa? Kenapa sampai tidak ada barang-barang yang lain? Dia katakan, aku hanya menumpang. Ternyata saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita mengetahui bahwa ada hal yang lebih bernilai daripada apa yang kita terima di tengah dunia ini. Amin. Meir Kagan, dia berkata kepada tamunya, dan tamunya bertanya kepada Meir Kagan. Dia kaget. Dia tanya, kenapa engkau bertanya seperti itu? Dia tanya kembali, lalu perabot di mana? Dia tanya kepada orang lain, saya kan cuma tamu. Sama juga, saya adalah tamu. Amin. Dia disadari, ternyata kita, saya dan saudara, cuma tamu di dunia ini. Amin. Tahukah? Kita cuma tamu di dunia ini, saudara. Saudara berkati oleh Tuhan, dalam sebuah pengembalaan, kita kenal yang selama ini, saudaraku, seorang gembala mengembalakan domba-domba, seorang gembala mengembalakan jemaat. Tapi sebenarnya
adalah seorang itu akan mengembalakan orang-orang yang akan ditentukan oleh Tuhan, yang dia dapatkan. Amin. Jadi face to face, pribadi lepas pribadi, Anda akan dibawa oleh Tuhan untuk mendapatkan seseorang yang akan Anda gembalakan. Amin. Makanya saudaraku yang berkati oleh Tuhan, dengan satu kata, yaitu 3 menit. Tahu saudaraku berkati oleh Tuhan. Banyak orang, saya sempat sharing di pasar dengan seorang anak Tuhan. Saya katakan begini, ketika kita dalam sebuah organisasi gereja, ketika kita dibina, dibentuk, dibimbing, kita dibekali dengan ilmu, dengan kebenaran firman Allah, kita menjadi dewasa. Lalu untuk apa kita di dalam? Tahu saudaraku, kalau kita tidak punya tujuan. Amin. Tahukah, Alkitab tidak pernah salah. Kita harus membawa, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, amanat agung daripada Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Kita punya amanat agung setiap pribadi. Makanya saudaraku, jangan malu bersaksi di mana saja. Amin. Saya kalau sementara ojek, saudaraku, ada penumpang, saya katakan, tante dari mana? Mau kemana? Saya coba pikirkan, aduh angin ini rupa kencang, kita bilang, angin ini rupa kencangan, tapi tidak bersyukur kepada Tuhan. Saya bawa masuk ke dalam sebuah cerita saya, untuk masuk kepada saya katakan, Yesus itu baik. Amin. Pernah kita menjumpai orang, kita katakan Yesus itu baik. Makanya saya katakan 3 menit, usahakan supaya sampai orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pernah, saudara, berkata oleh Tuhan baru-baru ini. Saya kaget, orangnya sudah lama di Kristen, bahkan orang percaya, sudah dibaptis. Saudara berkata oleh Tuhan, saudara tahu, ketika dia panggil saya, saudara, dia sudah kalah maut, orang Siau bilang, kepanasan, panggil bro, panggil pendeta sana. Dia suruh anaknya, saya datang, saudara berkata oleh Tuhan. Saya berpikir saya sudah penyerahan dia ini. Tiba-tiba dia katakan begini, saya panasin, saya berdoa saja ya, saya berdoa, saya katakan terserah Tuhan saja, nanti Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan berkarya. Tahu saudara, saya mau pulang, saya sudah permisi, tiba-tiba dia langsung bilang kita begini. Pak Gembala, dia bilang sama istrinya, maksudnya, dia bilang sama istri, bilang Pak Gembala, coba buatkan 2 pelepasan untuk saya. Ini sudah dibaptis, ini sudah lama ikut Tuhan. Bayangkan saudaraku yang berkati oleh Tuhan, katakan, bikin 2 pelepasan. Saya katakan begini, pelepasan itu sederhana saja. Ketika kita buka hati, Yesus masuk dalam hidup kita, kuasa kegelapan tidak ada tempat dalam hidup kita. Amin. Sederhana saja. Kenapa sampai Tuhan tidak bertakhta dalam hidup kita? Karena ada sesuatu yang masih kita simpan di dalam. Amin. Saya langsung katakan, punya pegangan. Tapi saudara berkata oleh Tuhan, dia langsung bilang, ada. Bayangkan saya mau keluar itu, saya berkati oleh Tuhan. Itu kepanasan dia dulu. Panas dia bilang. Saya langsung bilang sama istrinya, kasih keluar semua. 1 tas, saudaraku. Saya kaget. Bayangkan saya kaget. Ini orang sudah dibaptis, saudara. 1 tas. Ketika saya suruh kasih keluar, dia mulai bereaksi. Dia mulai manifestasi. Iya. Saudara berkata dulu, dalam nama Yesus, keluar. Kalau kita punya otoritas, sebut saja nama Yesus, setan langsung. Amin. Tapi kalau kita tidak otoritas, saudara berkata oleh Tuhan, setan bilang, saya kenal itu Paulus. Tapi kamu siapa? Saudara yang berkata oleh Tuhan, bayangkan dia manifestasi. Barang itu kalau bakar barang itu kan DP. Tapi saya sudah berpikir, ya sudah selesai, saudara. Puji Tuhan, sudah selesai dong. Saya permisi, tiba-tiba dia panggil lagi. Pak Gembala, saya punya anak, saya sudah kasih mandi ya. Saya bilang, aku telepon lagi, anaknya ternyata kerja di mana, saya telepon. Adek, langsung saya bimbing dia untuk terima Tuhan Yesus. Saya katakan yang penting orang bisa terima Yesus, nanti pekerjaan selanjutnya bukan pekerjaan kita. Amin. Itu nanti urusannya Tuhan, ya kan? Kalau umpamanya orang di Manado, datang anak ke Siau sini, kita menggembalakan. Dia mungkin baku dapat dengan gembala di Manado sana. Nanti mereka yang bimbing. Tapi sedang berkata Tuhan, sudah. 1 orang sudah. Tiba-tiba kita pernah perempuan lagi. Kita bilang, waduh. Ada lagi. Saya bimbing lagi anak perempuan itu. Tahu saudara berkata, setelah anak perempuannya, saya sudah berpikir sudah tidak ada. Tahu saudara berkata Tuhan, Pak Gembala, pialain di sini, sungguh ketukan. Kita bilang ini. Saudaraku yang berkata, bayangkan, itu tidak pernah. Makanya saudara berkata oleh Tuhan,
Tapi cerita haleluya terus. Puji Tuhan terus. Bagaimana kita? Saya pernah katakan kepada jemaat yang olehnya Tuhan anugerahkan untuk digemelakan, saudara berkata, saya katakan begini. Kita perlu baca firman Tuhan, kita perlu renungkan firman Tuhan. Tahukah kalau kita punya handphone yang baru, keluaran baru, kita tidak tahu utak-atik itu handphone itu bagaimana caranya, ya kan? Tapi tahukah saudara, di dalam handphone itu pasti ada DP kertas. Tahukah kertasnya walaupun dia pakai bahasa Inggris, tapi kalau diterjemahkan kita bisa mengerti. Ya, kalau ibu guru bisa pasti mengerti. Karena bidangnya di situ. Tahu saudara, di situ ada petunjuk pemakaiannya. Kalau kita beli mesin cuci, ya, kalau dulu mesin cuci baru muncul, kan kita langsung kita belum tahu semua tuh mesin cuci ini bikin bagaimana. Tapi ada petunjuk di dalamnya. Karena firman Tuhan adalah petunjuk. Amin. Amin. Kalau kita ingin mengenal Allah lebih dalam, baca firman Tuhan. Ya. Amin. Baca firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Abraham ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dia berpikir bagaimana caranya supaya dia sampai kepada tujuannya. Makanya saudaraku berkati oleh tokoh-tokoh iman, Rasulullah berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku mengejar. Amin. Aku mengejar. Supaya apa? Supaya mahkota itu dia akan raih, dia akan terima. Amin. Hadiah surgawi itu. Saudaraku berkati oleh Tuhan. Saya berkata begini. Saya pernah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, pernah ajak seorang untuk beribadah. Saya katakan begini. Oke, pakai bahasa sial. Oke, ibadah kok. Ada ibadah. Jaga ke sana kok, walaupun cuma berapa ibadah. Yuk, kalau kita musim-musim bukan mengenai pala. Saudaraku berkati oleh Tuhan. Tanpa saya sadari. Baru-baru itu ada duka. Waktu itu saya di Manado, saudara berkati oleh Tuhan. Bayangkan, pergi naik cingke. Jadi kami kaget. Dia ke sana itu naik cingke di gunung. Di Manado. Tapi tidak jatuh di pohon cingke. Jatuh di pohon kelapa. Kita bilang kenapa naik cingke kok jatuh di pohon kelapa? Tahu saudara berkati oleh Tuhan. Hidup kita ini rahasia. Amin. Kita tidak pernah tahu. Saudara berkata oleh Tuhan, tiba-tiba kemarin saya kaget dari ada pemakaman di Bahu situ. Saya pergi antar ada ibu guru kepala sekolah di pulau sana. Saudara berkata oleh Tuhan ke apa namanya pasar situ. Kaget itu ada seorang bapak di situ. Dia sudah jatuh dari tempat tidurnya. Apa namanya kepalanya sudah tegang begini. Saya katakan yang pentingnya masih sadar. Saya bimbing dia untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Saya terima untuk bimbing dia untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru. Buka hati. Kenapa saudaraku sangat penting? Saudara memberkati oleh Tuhan. Saya berkata bahwa perjalanan hidup kita saudaraku. Bayangkan 1 kali 24 jam di dalam hidup kita. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, amanat agung itu tetap berjalan. Amin. Setidaknya saksikan tentang Yesus. Saudara tahu, bukan semua orang yang punya visi seperti itu. Amin. Bukan semua orang dalam hidup kita ini. Kalau kita melihat segala sesuatu, maka saya katakan bukan semua orang peduli dengan jiwa orang-orang yang ada di sekitar. Amin. Bukan semua. Tapi tahu saudara berkati oleh Tuhan. Banyak orang peduli. Aduh, harga cingke turun. Aduh, harga cingke naik. Aduh, harga pala turun. Ya, tapi kalau jiwa, banyak orang. Saudara berkati oleh Tuhan. Tahukah saudara berkati oleh Tuhan? Hamba Tuhan bukan hanya pendeta saja. Ya. Tapi tahukah hamba Tuhan? Saya dan saudara. Amin. Amin. Makanya saudara berkati oleh Tuhan. Ada tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Ada di sekitar kita. Ya kan? Ada tempat yang Tuhan sediakan di mana kita berada. Amin. Beritakan tentang Yesus. Tahukah? Terjadi kebangunan rohani banyak di sekolah-sekolah, mulai SMP, mulai SMA, mulai SD. Setidaknya saudaraku beritakan tentang Yesus. Amin. Ya kan? Oh, dia harus Kristen, Pak. Bukan semua orang Kristen itu percaya kepada Yesus. Ya kan? Kenapa saya katakan percaya kepada Yesus? Karena orang firman Tuhan katakan begini. Kalau seorang yang percaya kepadaku, maka dia melakukan apa yang ku kehendaki dan ku lakukan. Amin. Maka saudara berkata,
Abraham ini, Abraham, bayangkan dia tidak memikirkan apa yang ada di dunia ini. Kalau kita menurut saudara berkata oleh Tuhan, pemahaman kita bukan main DP kaya, ya kan? Kalau pada waktu itu masa dia bikin rumahnya Anda, ya kan? Kau tinggal di Alkitab ada tinggal di kemah berpindah-pindah. Saya bilang perugi sekali, peso sekali, ya kan? Nah, kalau kan sekarang orang kaya bikin hotel, bikin segala macam, itu tidak masalah saudara berkata Tuhan. Tapi yang penting saya katakan kepada jemaat yang oleh Tuhan anugerahkan untuk kebenaran, saya katakan ini, berpikir bahwa besok kita akan mati. Amin. Takut saudaraku, perjalanan hidup ini sangat singkat. 70-80 tahun lewat itu, ya kan? 70-80 tahun. Saya bilang sama Bapak kemarin yang sudah tegang gini, saya bilang, Bapak umur berapa? So sedekat sekali itu, so. Iya, lebih baik terus terang. Saya katakan begini, persiapkan. Jadi Om sekarang, Om yang lakukan, yang dilakukan oleh Om begini. Om harus usahakan lakukan rekonsiliasi dengan Tuhan, ya kan? Supaya ketika menghadap, ya kan, jangan kaget. Tapi saudara memberkati oleh Tuhan. Ketika orang selama hidupnya tidak bersentuhan dengan Tuhan, ketika pada waktu matinya dia kaget, dia Tuhan. Amin. Iya. Ya. Seperti benda asing. Wih. Karena tidak pernah bersentuhan dengan Tuhan. Ya. Dia pasti akan kaget, saudaraku. Tapi ketika orang dalam hidupnya terus berjalan bersama dengan Tuhan, ketika pada waktu matinya, dia tahu siapa yang menjemput. Amin. Amin. Maka bukan persoalan siapa yang mengantar kita, tapi persoalannya siapa yang menjemput kita. Ya. Kan sekarang orang Siau. Kalau dulu saya saudara berkata oleh Tuhan di Papua hampir 5 tahun di pedalaman, itu kalau nyanda ada bupati mau datang, belum mulai acara pemakaman. Tunggu Bapak Bupati dulu, karena DP titel ada 5. Seperti tidak sah kalau nyanda ada dihadiri oleh orang-orang tersebut. Saudara berkata, makanya kebanyakan jamnya sudah ditentukan di kertas undangan itu, ibadah pemakaman jam 5, jadinya jam 7. Karena dia tunggu Pak Bupati, nambah dari Sorong masih ada sementara lain. Saudara berkati oleh Tuhan, bukan persoalan, kan orang rasa, apalagi keluarga daripada almarhum atau almarhumah kan rasa, wih, kan ini ibadah pemakaman, yatima di bupati. Yatima di bupati, langsung, ya kan, langsung sama dengan tanahnya DP. Yatima di bupati. Dia sekdalai Yesus sedihan, luar biasa. Saudara memberkati oleh Tuhan. Tahu apa? Siapa yang antar itu? Lazarus pergi ke kubur. Ketika pada waktu mati, orang kaya ini saya pastikan saudaraku, cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin ini sama-sama diangkat oleh Tuhan, sama-sama mati saudaraku. Saya percaya saudara memberkati untuk kasihan. Lazarus ini bayangkan DP hidup, dia punggu itu sisa-sisa makanan, bahkan baku pukul dengan anjing, baku hantam dengan anjing, berkelahi dengan anjing. Ya. Tapi orang kaya, saya pastikan pada waktu itu banyak sekali orang yang datang untuk melayat orang kaya. Tapi tahukah saudara, ketika di sana, di tempat yang ada di sana, itu yang dikatakan oleh Abraham, saudaraku, Kanaan, ya kan, Yerusalem surgawi, saudaraku. Apa yang disampaikan? Abraham bilang begini, pada waktu matinya, pada waktu hidupnya, Lazarus sudah mengalami penderitaan yang sangat. Tapi engkau coba menerima segala sesuatu yang luar biasa. Saya katakan, tidak, saya banyak orang kata, oh berarti boleh orang berhasil dalam hidup. Bukan. Tapi tahu saudara memberkati oleh Tuhan. Di dalam hidup kita ada sebuah tanggung jawab daripada Allah. Amin. Misi daripada Allah. Saudara memberkati oleh Tuhan. Semua. Makanya saya katakan saudara memberkati oleh Tuhan, bahwa hidup kita, marilah kita memiliki sebuah paradigma, memiliki sebuah pemahaman. Kita adalah orang-orang yang memiliki jiwa seorang musafir. Amin. Ketika kita menjumpai orang-orang, tak mungkin ya kita ketemu dengan orang, angkat cerita saja, ya kan? Ikuti kekuatan. Saudaraku, makanya saya katakan bahwa tadi dikatakan 3 menit itu waktu yang minimal. 3 menit.
Orang bisa bisa terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara berkata oleh Tuhan ada di sebuah pelayanan, saudara berkata oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan menyiapkan DP murid-murid itu semua menjadi pekabar Injil. Jadi entah dorang itu masuk di organisasi apa, gereja apa, yang penting dorang menyadari dalam hidup mereka ada Kristus. Amin. Saya katakan begini, ketika kita bersama kita menjadi dewasa, ketika kita di dalam sebuah organisasi kita sudah dewasa rohani, kita katakan bahwa tujuannya kita punya tugas yang mulia, kita beritakan Injil. Amin. Kita beritakan Injil. Saudara berkata dari Tuhan. Makanya Alkitab berkata, kalau kita punya belas kasihan, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita pasti berbelas kasihan buat orang lain. Amin. Keselamatan yang kita peroleh, kita bagikan juga buat orang lain. Orang juga merasakan apa yang kita nikmati. Amin. Saudara berkata dari Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa hari ini adalah hari-hari yang singkat saudara. Mari kita berkemas-kemas. Karena Tuhan datang. Dia bukan datang lagi sebagai penyayang, tapi dia datang sebagai hakim. Amin. Amin. Kita punya tanggung jawab. Dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Kita adalah prajurit Kristus di akhir zaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan.